ada lima bala. Makanya dikatakan sebagai panca bala. Panca itu adalah lima kekuatan. Lima kekuatan yang bisa membantu kita apabila kita sedang galau, sedang susah, sedang gelisah, sedang apalagi tadi ya, rasa-rasa yang lainnya itu ya, dimana yang pertama ya tentu kita harus memiliki yang namanya sadar, keyakinan ya. Tidak apa-apa kita lagi sedih, kita lagi was-was, kita lagi gelisah dan lain sebagainya, rasa-rasa yang tadi itu. Tapi kita juga harus tetap memperkokoh keyakinan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Loh, kenapa Bante? Kenapa ketika saya lagi sedih, lagi tidak enak, rasa-rasa tadi itu yang lainnya ya, kenapa saya harus memperkokoh keyakinan saya kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ya, kepada siapa lagi kita akan berlindung ketika kita sedang kesusahan ya? Perlindungan kita sebagai umat Buddha yaitu tiga itu, Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena apa? Ya karena ketiga hal ini, ketiga permata ini, Buddha, Dhamma, dan Sangha ini adalah ya dasar bagi kita untuk melakukan penghormatan. Karena dengan adanya Buddha dan juga ada ajarannya dan juga ada murid-muridnya, maka kita semua bisa terbebas. Oleh karena itu ya ketiga hal ini, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadi satu dari hal yang penting yang menjadi dasar untuk melakukan penghormatan ya, agar kita bisa memperoleh keyakinan ya. Kenapa kita harus yakin sama Sang Buddha? Karena beliaulah guru agung kita. Beliaulah guru dari segala guru. Beliaulah orang yang bijaksana ya. Karena beliaulah banyak umat manusia yang bisa mencapai pandangan terang. Karena beliaulah banyak umat-umat yang bisa mencapai kebijaksanaan. Nah, karena beliaulah orang-orang yang galau, orang-orang yang pada saat itu zaman Buddha ya, sedang merasa kesusahan dan lain sebagainya. Ketika beliau datang, beliau bisa membantu, maka ya penderitaan itu ya, rasa galau, sedih, gelisah dan lain sebagainya, rasa-rasa itu tadi ya akan hilang di dalam diri seseorang apabila dia bisa bertemu dengan Sang Buddha. Tapi karena kehidupan saat ini, Guru Agung kita sudah wafat, Sang Buddha sudah wafat, maka ya kita bisa meneladani sifat-sifat luhur dari Buddha ini untuk kita jadikan objek untuk penghormatan. Nah, itu. Lalu yang kedua ada Dhamma tadi ya. Buddha, Dhamma. Nah, Dhamma ini adalah ajarannya beliau, Sang Bhagawa ya. Jadi ketika kita sudah bisa menghormati beliau, kita hormatilah ajarannya ya. Karena apa? Karena ajaran inilah banyak juga orang-orang yang bisa mencapai kebijaksanaan. Orang-orang yang gelisah, orang-orang yang apa lain sebagainya. Buktinya apa? Ada di dalam Buddha Jayamangalagata. Ya, banyak di situ dikisahkan Brahmana Baka, Cinca Alawaka, ya. Terus siapa lagi? Ya, dari 8 berkah itu, ya. Dari 8 berkah itu, ya, itu adalah mereka-mereka yang bisa dibilang ketika zaman sekarang mereka-mereka yang galau. Ya. Sang Buddha bisa menaklukkannya, bisa meredam mereka-mereka semua itu dengan cara Dhamma. Ya.
Jadi dhamma lah yang bisa membuat seseorang yang tadinya galau, yang tadinya gelisah dan lain sebagainya, rasa-rasa itu ya, akhirnya dia menjadi orang yang tersadarkan. Orang yang tersadarkan. Lalu ada sangga ya. Sangga ini adalah perkumpulan para biku, baik Arya Sangga dan Samuti Sangga, atau bisa dikatakan ini adalah murid-muridnya dari beliau ya. Sangga-sangga yang terdahulu dari zaman Buddha hingga sangga-sangga yang sekarang ya. Karena adanya sangga juga maka dhamma menjadi lestari ya. Apa buktinya? Setelah beliau mencapai penerangan sempurna, mengajarkan dhamma pertama kepada 60 biku yang pertama. Nah, setelah itu 60 biku ini diutus untuk tersebar seluruh dunia, hingga akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Nah, tanpa adanya biku ini kita nggak bisa dengar dhamma dari Sang Buddha ya. Karena bikunya itu diutus ya, menyebar hingga akhirnya ke Indonesia ya. Kalau tidak ada biku yang diutus ya berarti cuma di India saja yang bisa mendengar khotbah Sang Buddha ya. Nah ini, jadi pertama kita harus menumbuh kembangkan sada, keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, agar ya perasaan gelisah, perasaan sedih, rasa-rasa yang lainnya ini ya bisa sedikit terkikis ya, karena kita punya keyakinan yang baik kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah itu yang pertama, sada bala. Lalu yang kedua, wirya bala. Apa ya wirya bala ini? Ya tentu kekuatan semangat ya, kegigihan dan semangat. Kenapa sih kedua ini yang Sang Buddha jelaskan adalah wirya ya, semangat ya. Tentu ketika kita lagi gelisah, kita lagi malas, kita lagi sedih dan sebagainya, kita harus ada orang atau kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Keluar dari zona-zona rasa ini. Zona-zona rasa apa? Ya apa yang muncul pada saat itu di dalam diri Anda. Ketika saat ini ada masa pandemi, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa ketakutan, ada rasa apa lagi ya, banyak rasa-rasa itu ya. Ya ini jadi butuh semangat untuk menghilangkan rasa-rasa ketakutan ini, rasa kegelisahan ini, rasa sedih ini, rasa ketakutan ini, dan rasa-rasa yang lainnya. Agar apa? Agar hidup kita bisa berkembang ya, agar hidup kita bisa berkembang. Tanpa adanya wirya, tanpa adanya semangat ini, maka kita tidak bisa keluar dari zona rasa-rasa ini. Akhirnya apa? Kita terpuruk ya. Ada yang timbul rasa takutnya berlebihan, akhirnya dia tidak berani keluar rumah. Bukannya memang sekarang dianjurkan untuk tidak keluar rumah, tetapi dalam arti kata keluar rumah ini dia mengurung diri dan saking takutnya hingga menjadi orang yang parno ya, menjadi orang yang parno, ketakutan yang berlebihan ya. Ini juga tidak baik, ya. Lalu rasa malas mungkin ya, karena sudah kelamaan work from home ya, di rumah saja ya, jadi timbul rasa malas, rasa ini ya, rasa malas, rasa apa lagi, rasa ya intinya malas ya. Ya, ketika rasa malas itu timbul, ketika rasa malas itu muncul, ya kita harus patahkan rasa malas ini dengan semangat. Walaupun kita di rumah saja, tidak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana, tetapi kita bisa tetap melakukan aktivitas yang berguna tentunya untuk diri kita. Apa? Ya saat ini Sabtu sore ya, Anda ada di rumah tidak kemana-mana, daripada Anda ngelamun, menimbulkan rasa malas dan lain sebagainya, ya bukalah
channel Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, ikut puja bakti sore, ikut mendengarkan dhamma, ya. Karena apa? Ini adalah salah satu bentuk dari wirya, semangat. Semangat apa? Satu, semangat untuk melakukan perbuatan baik dengan mengulang paliwacana, bermeditasi, mendengarkan dhamma. Nah, ini udah ada tiga semangat yang baru yang muncul di dalam diri kita. Semangat untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang kedua, ya. Sadabala, Wiryabala. Lalu yang ketiga ada Sati Bala, ya, Sati Bala. Perhatian, ya, perhatian. Perhatian ini perlu bagi kita karena kalau tanpa adanya perhatian ini, ya, atau daya ingat ini, kita menjadi orang apa? Ya, bahasa Jakartanya apa ya? Teledor. Bahasa Indonesianya yang baku apa ya? Saya belum mendapatkan bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasanya itu adalah teledor. Teledor itu apa ya? Sembrono. Tidak asal-asalan begitu, ya. Asal-asalan. Jadi tanpa kerja yang bagus, ya, karena adanya perhatian, ya. Karena sudah kelamaan work from home, sudah kelamaan kerja dari rumah, sudah kelamaan lockdown dan sebagainya, maka ya kerjaan Anda gitu-gitu saja, jadi aktivitas Anda gitu-gitu saja. Nah, ketika sudah memiliki aktivitas yang gitu-gitu saja, ya, di rumah saja semuanya yang dilakukan, maka Anda seseorang ini kadang suka meremehkan, ya. Oh ya sudah gini dan sebagainya. Ya. Hingga apa? Ya. Nanti ketika orang ini meneledorkan, ya, sembrono ini, ya, akan timbul dampak yang tidak baik, ya. Contoh gampangnya, karena Anda semua bekerja dari rumah dan lain sebagainya, ya, mungkin Anda lupa untuk mengunci pintu Anda, ya, pintu rumah contohnya. Sudah malam hari Anda lupa, ya, karena keasikan di kamar terus nggak keluar. Ya, malam hari Anda tertidur tapi Anda lupa untuk mengunci kamar. Ya, tiba-tiba ada maling masuk. Ya, siapa yang dimarahin? Ya memang maling itu salah mencuri, tapi kita juga, ya, karena kesembronoan kita, karena keteledoran kita, karena tidak adanya sati, perhatian, daya ingat ini untuk melakukan keamanan, mengunci pintu, maka ya maling bisa masuk. Ya, tapi ketika harusnya apa? Ya, harusnya kita mengunci pintu dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang berguna untuk melakukan mengembangkan sati, ya, ketika kita lagi di dalam rumah. Biar apa? Ya, kita menjadi aman dan lain sebagainya, ya. Begitu sati. Lalu selain itu, ya, apa saja yang dilakukan di dalam rumah, ya, selama Anda work from home harus dilakukan juga dengan sati, ya, harus dilakukan dengan sati, dengan perhatian. Apalagi, ya, Anda bekerja sehari-hari membutuhkan listrik, ya, ketika mencolok listrik, terus lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan elektronik, ya harus hati-hati, ya, harus dengan sati, perhatian. Kalau tidak ada sati, tidak ada perhatian, ya nanti akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, ya, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu yang ketiga, sati, ya. Lalu yang keempat ada samadhi. Nah, kenapa Sang Buddha juga memasukkan samadhi sebagai salah satu bentuk untuk memperoleh kekuatan? Ya, ingat, ya, Sang Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna, dia juga galau, ya. Beliau juga galau, ya. Sebelum menjadi petapa Gotama, beliau juga galau.
Kenapa galaunya? Galau ketika sudah melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang mati, dan ada petapa. Karena ada 4 hal ini, ya beliau galau. Beliau memikirkan, kenapa ada orang tua, kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang mati, dan kenapa juga ada petapa suci. Ya. Karena apa? Orang tua, orang sakit, orang mati ini semua adalah sumber dari kegelisahan. Ketika sakit menderita, ketika ada yang matian gelisah, sedih, nangis, retak tangis, dan lain sebagainya. Ketika ada tua datang, ya juga sedih. Ya. Tidak bisa melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas yang dulu Anda lakukan. Ya. Nah, ketika melihat 4 peristiwa ini, Guru Agung merenungkan hingga akhirnya beliau bertapa, ya, menyiksa diri selama 6 tahun hingga akhirnya beliau bisa mencapai penerangan sempurna. Nah, begitu pula kita sekarang ini, ya, ketika kita diliputi dengan rasa yang tadi yang kita sebutkan di pertama itu, ya, caranya itu adalah meredamnya dengan melakukan samadhi, cita bawana, ya, pengembangan batin. Karena apa? Ketika perasaan itu muncul, ya, diri kita bisa tidak tenang, diri kita bisa gegabah, diri kita bisa sembrono, diri kita bisa malas, dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan zona nyaman kita yang tadi. Jadi dalam satu hari ini, walaupun ada di rumah saja, tidak kemana-mana, ya lakukanlah hal yang baik. Salah satunya adalah berlatih meditasi ini. Ya. Tiap malam di sini hari Rabu, Kamis, Jumat ada meditasi bersama. Lalu hari Selasa sama hari Sabtu, hari ini ada Selasa itu ada dhamma kelas, ya, Sabtu ini ada puja bakti. Ada puja bakti sore. Ya. Jadi dalam 1 minggu, ya, di sini di wihara ini, ya, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tiap malam. Cuma hari Senin saja yang libur. Ya, jadi selama 1 minggu, ya kurang lebih 6 hari ini, ya Anda bisa mengikuti, ya. Selain Anda belajar dhamma, juga harus praktik meditasi. Karena apa? Ketika kita sudah belajar meditasi, berlatih meditasi, maka kita bisa memperoleh ketenangan. Ketika kita memperoleh ketenangan, ketika kita memperoleh kemajuan batin, ya perasaan-perasaan, rasa yang tadi banyak itu yang kita sebutkan di awal, ya itu akan hilang, ya, akan hilang di dalam diri kita, hingga akhirnya kita muncul yang kelima, apa? Panya, ya, muncul kebijaksanaan di dalam diri kita. Karena apa? Karena tadi kita sudah memiliki sada yang baik, kekuatan yang baik, keyakinan yang baik kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu ada semangat yang baik, ada perhatian atau daya ingat, lalu ada samadhi, ada cita bawana, pengembangan batin di situ, hingga akhirnya dari keempat hal ini kita bisa memperoleh yang kelima, yaitu kebijaksanaan. Jadi walaupun Anda di rumah saja, kerjaan Anda gitu-gitu saja, ya. Mungkin kalau Anda bekerja enak, ya. Mungkin siang ketika makan siang Anda ke lounge, Anda ke kafe atau kemana, mencari kepenatan di dalam kantor dengan cara, ya, keluar istirahat
sambil merefresh pikiran Anda, bertemu dengan teman-teman, kongko-kongko, ngobrol, ketawa ketiwi dan lain sebagainya. Tapi karena semuanya dilakukan di rumah, bangun tidur di rumah, makan di rumah, kerja di rumah sampai sore. Setelah itu nggak bisa kemana-mana pula, ya, suntuk, bosan dan lain sebagainya, ya. Jadi ya Anda bisa melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri Anda selama 24 jam yang sama kita miliki, ya. Jadi Anda bisa menyisihkan beberapa waktu untuk berlatih meditasi, ya. Lalu ketika Anda bekerja timbullah sati, ya. Buang rasa malas dengan menimbulkan rasa semangat. Lalu ya setelah itu kita bisa menumbuhkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Hingga akhirnya ya ketika kita sudah bisa seperti itu, maka panya kebijaksanaan bisa muncul di dalam diri kita. Ketika kelima hal ini sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan. Walaupun kita kerja dari rumah, walaupun bagi Anda yang saat ini menonton juga, yang Anda saat ini sakit, yang terpapar virus juga bisa tetap bahagia. Dan apabila ada salah satu keluarga Anda yang meninggal akibat dari pandemi COVID-19 ini, juga Anda bisa melihat ini dengan sebagaimana adanya, ya. Jadi 5 kekuatan ini adalah 5 kekuatan yang sangat baik yang Sang Buddha ajarkan kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Ya para biku, Anda, upasaka, upasika, samanera maupun atasilani. Ya gitulah Bapak Ibu, ya.